Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang materi sejarah agama Konghucu di dunia, Indonesia, serta di Banyumas. Yang pertama adalah agama Konghucu di dunia. Pada dasarnya, agama Konghucu ini adalah diambil dari salah satu nabi, yaitu yang bernama Kongcu. Nah, dulunya agama ini bernama Rujiao yang berkembang di Tiongkok pada ribuan tahun sebelum Masehi. Nah, Nabi Kongcu ini sendiri lahir pada tahun 551 Masehi atau sebelum Masehi. Ia ditugaskan untuk menata kembali tata upacara agama Rujiao atau agama nenek moyang dan mengajarkan kepada raja dan rakyat Tiongkok tentang spiritual dan moral agar rakyat Tiongkok hidup lebih sejahtera dan damai. Pasalnya, pada waktu itu di Tiongkok terjadi perpecahan yang menjadikan negeri Tiongkok menjadi kacau. Nah, diutusnya Nabi Kongcu ini adalah untuk memperbaiki tatanan kehidupan di kerajaan ataupun di tatanan masyarakat. Selanjutnya adalah sejarah agama Konghucu di Indonesia. Pada dasarnya agama Konghucu di Indonesia ini sudah ada sejak sebelum kemerdekaan. Namun setelah kemerdekaan mengalami polemik. Nah, ditandai dengan perkawinan Budi Wijaya dengan Leni Guito ditolak catatan sipil kota Surabaya karena mengatasnamakan beragama Konghucu. Nah, namun seiring dengan waktu pasca Orde Baru, agama Konghucu mulai dikenal sebagian masyarakat Indonesia dan pasca reformasi mulai dihidupkan kembali. Kemudian secara perlahan seiring pergantian presiden, umat Konghucu semakin mendapatkan tempat dan memiliki hak yang sama dengan agama-agama lain di Indonesia. Selanjutnya agama Konghucu di Banyumas. Keberadaan etnis tersebut sudah ada sebelum abad ke-18. Seiring dengan keberadaan pewawasan pecinaan di sepanjang jalan utama kota, hal ini didukung oleh keberadaan kelenteng Hok Tek Bio di komplek Pasar Wage, Hok Tek Bio di Sukaraja, dan Hok Boen Tek Bio Banyumas sebagai pusat perkembangan etnis Tionghoa Banyumas yang bergerak pada sektor perdagangan maupun industri jasa. Keberadaan dari kelenteng Banyumas tersebut merupakan ekspresi dan apresiasi etnis Tionghoa Banyumas terhadap ajaran Tridharma yang senantiasa menghubungkan mereka dengan tradisi dan tanah leluhur, berbasis pada alam sebagai unsur kehidupan dan berharmonisasi dengan masyarakat Banyumas untuk mengakulturasikan kebudayaan antara etnis dalam rangka membentuk kebudayaan Banyumas menjadi penanda utama identitas Tionghoa Banyumas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan dari presentasi teman-teman kelompok 9, di mana saya akan menjelaskan tentang populasi agama Konghucu. Populasi agama Konghucu sendiri di dunia dari jumlah umat manusia yang ada di seluruh dunia hanya sekitar 7 juta pengikut secara keseluruhan. Sedangkan di negara Cina sendiri yang notabene adalah sebagai negara induknya dari agama Konghucu, itu hanya sekitar 21,9% penganutnya saja. Itu berdasarkan data konsensus kependudukan dari yang ada di media internet. Terus yang selanjutnya adalah di Indonesia sendiri, penganut agama Konghucu itu berjumlah sekitar 0,05% dari total penduduk warga Indonesia. Jadi tidak terlalu banyak yang termasuk menjadi agama minoritas. Itu yang ada dalam database pemerintahan Indonesia. Terus yang selanjutnya di Banyumas sendiri, di daerah Banyumas sendiri yang terdapat 1.760.950 penduduk
hanya terdapat 85 penganut. Hal itu saya ambil dari data itu saya ambil dari Badan Sensus Konsensus Kabupaten Banyumas. Terus yang selanjutnya adalah potret agama Konghucu. Di dunia, agama Konghucu sendiri tidak terlalu mencolok dan para penganutnya lebih cenderung berkelompok atau membuat perkampungan Cina, maupun ada pula yang membaur dengan warga atau penduduk di sekitarnya, dan juga jarang timbul isu-isu mengenai agama Konghucu ataupun penganut-penganutnya. Terus di Indonesia sendiri, setelah diakuinya Konghucu secara administratif sebagai sebuah agama yang menjadi 6 agama utama, yaitu yang masuk dalam jajaran Islam, Kristen, Yahudi, dan lain-lainnya. Di Indonesia agama Konghucu sudah mendapat tempat di masyarakat, bebas untuk merayakan hari raya mereka, tetapi masih terjadi problematika internal umat Konghucu sendiri. Hal itu dapat diketahui ada beberapa masyarakat Konghucu yang data administratifnya atau dalam KTP-nya itu bunyinya bukan beragamanya itu bukan agama Konghucu, akan tetapi bunyinya agama lain. Hal itu mungkin bisa disebabkan oleh traumatis pada masa pemerintahan Orde Baru, yang mana agama Konghucu sendiri itu tidak diakui dan benar-benar dibatasi keberadaannya, tindak-tindaknya. Terus yang selanjutnya adalah untuk di wilayah Banyumas sendiri, bagaimana potretnya. Berbeda dengan beberapa wilayah lain, komunitas di Tionghoa di Banyumas menetap secara berpencar di berbagai kampung di kabupaten, yang terutama tidak terdapatnya kampung pecinan di wilayah Banyumas. Mereka menyatu saja dengan masyarakat Jawa dan kampung-kampung setempat. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hananifa dengan NIM 18 17 40 20 61. Di sini saya akan jelaskan mengenai poin penjelasan selanjutnya, yaitu mengenai ajaran agama Konghucu, hari besar agama Konghucu, dan ritual ibadah agama Konghucu. Untuk yang pertama yaitu ajaran agama Konghucu. Ada beberapa aspek yang dilihat dari ajaran agama Konghucu, yaitu aspek kepercayaan. Kepercayaan dibagi menjadi 4, yaitu kepercayaan kepada Tuhan, kepercayaan kepada Nabi, kepercayaan kepada kitab suci, dan kepercayaan kepada roh leluhur. Kepercayaan kepada Tuhan. Agama Konghucu menganut agama monoteis yang mengakui adanya satu Tuhan saja, yaitu mereka menyebutnya dengan nama Tian. Tian di sini menunjukkan bahwa Allah Maha Esa, seperti agama Islam dan agama yang lainnya. Tian selalu dihormati dan dipuji oleh umat manusia. Pemujaan tertinggi yaitu kepada Dewa Langit. Kemudian kepercayaan kepada Nabi. Nabi di agama Konghucu ada berapa? Yaitu yang pertama Fuxi, dikenal sebagai Nabi yang pertama, dan Kongsi itu dijadikan menjadi Nabi yang terakhir dalam agama Konghucu. Kemudian kepercayaan kitab suci. Seperti agama yang lain, agama Konghucu pun memiliki kitab suci. Yang pertama itu ada kitab suci yang 4, yaitu bisa disebut dengan suci, di mana di sini itu berupa ajaran yang bersumberkan dari Tuhan langsung. Kemudian yang kedua itu ada kitab suci yang 5, yaitu bisa disebut dengan kitab suci Hongqing, di mana kitab suci ini mendasari keimanan agama Konghucu itu sendiri. Kemudian ada kepercayaan kepada roh leluhur. Roh leluhur ini dijadikan sebagai patokan bahwa asal-usul kita itu berada. Sebenarnya agama Konghucu ini tidak membahas banyak mengenai kehidupan setelah mati, namun keberadaan leluhur ini dijadikan sebagai komunikasi antara orang yang sudah meninggal dengan orang yang masih hidup, dan orang yang sudah meninggal ini bisa mengawasi kehidupan dalam rumah tangga. Kemudian ada beberapa hari besar dalam agama Konghucu, yaitu Hari Raya Imlek dan Hari Raya Cap Gome. Hari Raya Imlek ini merupakan hari raya tradisi tertua dari umat Konghucu. Biasanya dilakukan pada tanggal 1 bulan 1 menurut tanggalan Imlek. Pada hari raya Imlek ini,
umat Konghucu diwajibkan untuk sembahyang, baik di dalam rumah maupun di dalam tempat ibadah seperti kelenteng. Biasanya dilakukan pada pukul 23.00 malam sampai pukul 01.00 dini hari. Mereka melakukan sembahan. Kemudian hari besar kedua yaitu hari besar Cap Gomeh. Hari besar Cap Gomeh ini dijadikan sebagai upacara penutupan dari perayaan Imlek. Biasanya dilakukan pada pukul 15.00 sampai 01.00 dini hari. Pelaksanaan Cap Gomeh ini cukup dengan menaikkan dupa secara 3 kali dan mengucapkan rasa syukurnya. Kemudian ada beberapa ritual dalam ibadah agama Konghucu. Seperti agama yang lain, ritual agama itu pasti berbeda dari agama satu dengan agama lainnya. Begitu pula Konghucu. Di sini ada beberapa ritual ibadah, yaitu mereka melakukan sesaji dan melakukan sembahyang. Ada beberapa sembahyang dilakukan dalam agama Konghucu, yaitu sembahyang kepada Tuhan. Dalam sembahyang kepada Tuhan ini, mereka melakukan sesaji atau sesembahan dengan menaikkan dupa secara 3 kali. Di dalam melakukan ibadah, mereka menyajikan sebuah sesajian yang berupa teh, arak, manisan, dan lain sebagainya yang ditaruh dalam meja sesembahan atau namanya altar. Biasanya dupa ini menggunakan dupa yang berwarna hijau atau merah yang biasanya digunakan dalam ritual orang meninggal. Kemudian ada sembahan kepada Nabi. Kesembahan kepada Nabi ini lebih sederhana dari kepada Tuhan, cukup menyajikan teh dan arak ataupun manisan tanpa gula. Ritual ibadahnya seperti ritual ibadah yang lainnya. Kemudian untuk ibadah kepada roh leluhur di sini bisa dilakukan secara perorangan ataupun bersama-sama di rumah ataupun di tempat ibadah. Sesajian yang dilakukan pada agama untuk roh leluhur ini, mereka menaruhnya di depan meja altar dan di sampingnya ada abu pembakaran dari mayatnya dan juga foto dari mendiang yang sudah meninggal. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Nandal Hufron. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi, yaitu tentang struktur kepemimpinan Konghucu dan keorganisasian Konghucu. Langsung saja ke poin yang pertama, yaitu tentang struktur kepemimpinan Konghucu. Dalam agama Konghucu ada 3 tingkatan rohaniawan. Yang pertama yaitu Jiaosheng, disebut juga dengan penebar agama, Wenxi disebut juga dengan guru agama, Xuexi disebut juga dengan pendeta agama. Adapun tugas rohaniawan yaitu mampu menjadikan dirinya dan umat Konghucu mengemban sifat-sifat Junshi atau insan yang kamil dan tidak menjadi Xiaoren, manusia berjiwa kerdil atau rendah budi. Rohaniawan Konghucu kepada umat Konghucu ditujukan untuk menanamkan pandangan mengenai eksistensi Tuhan, terutama dihubungkan dengan perasaan secara mendalam tentang pengakuan terhadap kekuasaan dan kekuatan Tuhan yang melingkupi alam semesta ini. Konsep Tuhan tersangkup dalam penjelasan mengenai 4 kebajikan, yaitu Yen Guan atau Tuhan yang Maha Sempurna. Kesempurnaan meliputi segala sesuatu yang menjadi kehendaknya. Hing yang berarti Maha Menembus atau Maha Besar. Yang selanjutnya yaitu kualifikasi rohaniawan. Untuk Jiaosheng dilakukan oleh Wenxi yang mereferensinya didahului dengan pemantapan rohani yang dikoordinasikan oleh Wenxi tersebut dan mendapat sertifikat dari Dewan Rohaniawan Agama Konghucu. Untuk Wenxi dilakukan oleh Xuexi yang mereferensinya didahului dengan penulisan makalah dipandu oleh Komisi Etik Dewan Rohaniawan. Untuk Xuexi dilakukan oleh Xuexi Senior dan diputuskan oleh sidang pleno Dewan Rohaniawan Agama Konghucu. Kriteria rohaniawan yang pertama yaitu berjanji dan sanggup memenuhi tata aturan rohaniawan Agama Konghucu. Mempunyai komitmen untuk selalu belajar dan membina diri dalam agama Konghucu. Yang keempat yaitu siap sedia melaksanakan misi agama yang ditugaskan dan diemban kepadanya.
Kriteria seorang Wensi yang pertama yaitu berjanji dan sanggup memenuhi aturan rohaniawan agama Konghucu. Yang kedua, mempunyai pengetahuan yang cukup dalam kitab suci, Wujing dan Sisu. Yang ketiga yaitu siap sedia melakukan pengkajian dan penyusunan buku panduan serta aktif menghasilkan karya tulis keagamaan. Kriteria seorang Swesi yaitu Swesi senior yang bersedia mengabdikan diri secara penuh dalam dan demi agama Konghucu. Berjanji dan sanggup memparipurnakan pengalaman tata aturan rohaniawan agama Konghucu. Mempunyai kesanggupan dan kemantapan niat untuk melakukan pendalaman berkesinambungan sehingga mampu memberi acuan pokok bagi rohaniawan maupun umat. Siap sedia dan mampu memberi solusi dalam bidang rohani, kehidupan beragama, dan kebijakan Dewan Rohaniawan Konghucu. Yang poin kedua yaitu tentang keorganisasian Konghucu. Lembaga agama dan organisasi sosial keagamaan. Menurut Lasio, organisasi keagamaan Konghucu dapat dikelompokkan menjadi dua macam. Yang pertama yaitu organisasi yang tergabung dalam Tridharma, Buddhisme, Taoisme, dan Konghucu. Yang kedua yaitu organisasi yang tergabung dalam organisasi Matakin, Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia. Dengan organisasi tersebut yang bernaung di bawahnya seperti Komda, Komisariat Daerah, Matakin, Makin atau Majelis Agama Konghucu Indonesia, Pakin, Pemuda Agama Konghucu Indonesia, Wakin, Wanita Agama Konghucu Indonesia, dan Kakin, Keluarga Konghucu Indonesia. Demikian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.